Pembicaraan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa ibu adalah pencipta situasi dalam lingkungan yang paling efektif dibandingkan dengan bapak. Bapak itu sih terlibat dalam proses reproduksi sebentar saja. Sebentar aja. Beberapa menit kali. Tapi si ibu terlibat dalam proses reproduksi itu berbulan-bulan, bahkan setelah 2 tahun paling tidak, yaitu dengan proses menyusuinya. Paling banyak pertumbuhan gen anak-anak kita itu sangat banyak ditentukan oleh perilaku ibunya, oleh apa yang dilakukan ibunya terhadap anak itu. Itulah yang bisa meng-on-kan gen-gen positif, lalu meng-off-kan gen-gen negatif, atau sebaliknya bisa meng-on-kan gen-gen yang negatif dan meng-off-kan gen-gen positif, ya, bergantung kepada what you do to your kids, ada lakukan kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebetulnya ada kesamaan antara ibu Nabi Musa dengan semua ibu-ibu yang lain, yaitu kesamaannya bahwa ibu menyayangi anaknya, membesarkan anaknya, merawatkan anaknya, samalah dengan ibu-ibu yang lain. Silakan ibu Nabi Musa dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain ialah bahwa ibu Nabi Musa diberikan anugerah kasih sayang yang lebih besar mungkin daripada umumnya kasih sayang ibu-ibu yang lain. Tuhan sudah memilihkan untuk Musa seorang ibu yang istimewa, seorang ibu yang mempunyai kemampuan spesial dengan kasih sayang yang spesial. Apa keistimewaan kasih sayang ibu Nabi Musa? Saya sebut Ummu Musa aja, Ummi Musa, karena dalam Al-Quran juga dipanggilnya Ummu Musa. Kelebihan Ummu Musa dibandingkan dengan yang lain dalam hal kasih sayang ialah bahwa kasih sayangnya itu sudah teruji. Kita tahu kan pada waktu Nabi Musa lahir, Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua anak. Dan semua anak lelaki harus dibunuh. Tentu saja sebagai ibu dia gelisah, dia ketakutan, dia sedih karena anaknya terancam dengan kematian. Tapi cinta ibu Musa itu sudah sangat teruji. Karena begitu lahir Musa, ia bertanggung jawab untuk keselamatan Musa. Ia harus mencoba memelihara kehidupan Musa. Kita kan melahirkan anak, tidak ada ancaman itu bahwa anak itu harus dibunuh. Walaupun sebetulnya ancaman itu banyak terjadi pada ibu-ibu di negara dunia ketiga. Jadi mereka diancam dengan penyakit, mereka diancam dengan kekurangan gizi, mereka diancam dengan ketekanan ekonomi, mereka diancam juga oleh kadang-kadang depresi berat dari ibunya. Saya pernah terharu menyaksikan pertunjukan yang mengisahkan cerita sebenarnya, katanya di Bogor. Ada seorang ibu yang menderita depresi berat, kemudian memakan anaknya, anak yang baru lahir itu. Dia juga dilanda kelaparan. Artinya si ibu itu diujilah. Bukan saja anaknya yang terancam dengan kelaparan, ibunya juga terancam dengan kelaparan. Dan ketika si ibu itu memilih mana yang harus diselamatkan, dia memilih menyelamatkan dirinya dengan memakan anaknya kan. Jadi anaknya yang dibunuh. Dan banyak ibu-ibu yang mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Dalam contoh ibu Nabi Musa itu, dia berusaha menyelamatkan anaknya dengan risiko pengorbanan yang luar biasa. Kita tahu kemudian ibunya kan disuruh untuk melabuhkan anaknya ke sungai. Ketika pemeriksaan datang, dia pura-pura menjerang air menurut salah satu cerita dan anaknya disimpan di situ. Cerita yang lain disimpanlah di dalam sebuah wadah dan dilabuhkan di sungai. Tapi ibunya memerintahkan adiknya untuk mengikuti kemana wadah anak-anak itu mendarat. Seperti kita ketahui kemudian dia mendarat di tempat mandinya keluarga Fir'aun.
Singkatnya cerita, akhirnya Tuhan memenuhi janjinya. Ibunya diberikan kesempatan untuk menyusukan anaknya. Di situ orang-orang mempelajari ulumul Quran menunjukkan tentang keindahan Al-Quran, bahwa dalam satu kalimat Tuhan memberikan dua perintah, melarang dua larangan, dan kemudian memberikan dua janji. Surat Toha ayat 40 itu mengisahkan ini. Idza auhayna ila ummika ma yuha. Tuhan mengingatkan anugerah Allah kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, itu doa yang terkenal, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lalu Tuhan berkata, laqad mannanna 'alaika marratan ukhra. Bukankah aku sudah memberikan anugerah kepadamu pada waktu yang lain, yaitu pada waktu kecilnya. Idza auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang diwahyukan. An aqdhifihi fit tabut, supaya engkau simpanlah anak itu di tabut dalam sebuah peti. Falyulqihi al-yamma bis-sahili ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lahu. Walqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala aini idh tamsi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala ma yakfuluh. Simpan kau di dalam tabut, kemudian tempatkanlah tabut itu di atas laut, dan laut itu dengan alirannya dibawa kepada musuhmu dan musuh dia. Walqaitu 'alaika mahabbah minni, kemudian aku tanamkan padamu kecintaan dariku, supaya itu dilakukan dalam pengawasanku. Ketika saudara perempuan kamu berjalan mengikuti itu, kemudian ia berkata, apa akan aku tunjukkan orang? Saudaranya itu mengikuti ini. Saudara Musa mengikuti tabut itu sampai ke tempat Fir'aun. Lalu ketika mereka memungut anak itu dan bingung siapa yang akan memeliharanya, si saudaranya itu menawarkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang akan memeliharanya? Faroja'naka ila ummika, hei Musa, aku kembalikan kamu kepada ibumu, kai taqarra 'ainuha, supaya tentram hatinya, wala tahzan, dan tidak berduka cita. Selain itu ada ayat dua lagi, surat Al-Qasas mulai ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ummu Musa. Ada perintahnya ini. An arda'ihi, susukkanlah dia. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau takut untuk menjaga keselamatan dia, fa alqihi fil yammi, lepaskanlah dia ke laut. Jadi ada dua perintah, menyusukkan dia dan melepaskan dia ke laut. Mungkin susuannya yang pertama. Wala takhafi wala tahzani. Dua larangannya, dua perintah, susukkan dan lepaskan dia ke laut. Kemudian ada dua larangan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Kemudian ada dua janji Tuhan sesudah itu, inna radduhu ilaika, kami akan kembalikan dia kepadamu, ilaiki, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia di antara para utusan. Kisah ini diulang sampai 3 kali di dalam Al-Quran. Kisah pembelaan ibu Musa terhadap putranya itu. Dari ajaran itu, ibu Musa adalah salah satu di antara tokoh ibu yang menandai keibuannya itu, keibuannya umumahnya itu, pada kesediaannya bahkan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Perempuan-perempuan modern kebanyakan mengorbankan anaknya, bahkan bukan keselamatan, demi kecantikan dirinya. Misalnya ada ibu-ibu yang tidak mau menyusukan anaknya karena ingin memelihara ingin memelihara kecantikannya, padahal katanya sekarang payudaranya justru malah lebih terpelihara dengan menyusukan. Tapi banyak orang yang akhirnya mengorbankan anaknya juga demi karir dan demi status sosial, dia korbankan anaknya. Dan keistimewaan Musa adalah dia berusaha untuk menyelamatkan Nabi Musa dengan berbagai cara. Tentu saja di atas kualitas itu ialah bahwa Tuhan memilihkan untuk Musa seorang ibu yang dipenuhi dengan kasih sayang dan dengan kualitas kesolehan yang berasal dari orang-orang yang soleh juga. Ibunya emang masih keluarga dengan Harun,
Jadi Harun itu adalah keponakannya ibunya. Memang dia berasal dari keluarga yang soleh-soleh, dari keluarga para pendeta. Itulah yang mungkin mengistimewakan Musa dibandingkan yang lain. Tapi menurut saya, contoh yang diberikan oleh Musa ialah kesediaannya untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Atau yang berusaha dengan segala macam cara agar anaknya itu selamat. Kalau ingat hadis itu, saya ingat ada buku ini, cerita tentang evolusi umat manusia. Mengapa manusia cenderung sayang kepada anak? Mencari asal usul mengapa orang suka kepada siapa. Why people like whom. Jadi mengapa orang suka kepada orang lagi. Apa yang mendasari orang suka kepada orang lain lagi. Di antara faktor yang sering dijadikan dasar kesukaan adalah faktor kecantikan, keindahan wajah. Nah, mengapa kata keindahan wajah itu si orang-orang evolusi bercerita. Biasanya orang cantik juga cari orang yang cantik lagi. Atau kalau seorang perempuan tidak memperoleh misalnya suami yang cantik, itu si suaminya harus punya kelebihan dalam bidang yang lain supaya investasinya pas. Jadi dalam tukar menukar itu dia punya kelebihan yang kira-kira seimbang dengan kecantikan dia. Itu menurut teori evolusi. Walaupun teori itu seringkali ditertawakan karena pernah seorang perempuan cantik datang menemui George Bernard Shaw, seorang penulis Inggris yang sangat pintar. Lalu si perempuan itu berkata, gimana kalau kita kawin saja supaya anak kita secantik saya dan sepinter kamu. Lalu Bernard Shaw menjawab, aku takut anaknya sejelek saya dan sebodoh kamu. Tapi yang menarik dari peristiwa teori evolusi itu ialah orang yang bagus wajahnya cenderung disayangi, cenderung menarik orang untuk merawatnya, membesarkannya. Dan karena itu ibu-ibu, Tuhan itu menganugerahkan semua anak itu wajahnya cantik, cute, anak itu lucu, senyum anak itu senyum yang paling indah, supaya ibunya tadi menumbuhkan kasih sayang yang besar kepadanya. Tanya sama semua ibu, saya semua orang, kita juga ibu-ibu sekarang beda-beda kecantikannya. Tapi waktu kecil semua cantik. Saya pernah tawaf mengelilingi Ka'bah dan di depan saya ada orang perempuan kulit hitam. Dia membawa anaknya gini gitu. Orang-orang tawaf itu, anaknya hitam legam. Tapi ketika dia memandang saya lalu senyum-senyum, itu wajahnya indah menurut saya. Anak itu lucu, coba anak siapapun lucu. Kalau muncul di televisi anak Cina, lucu itu. Anak bule juga lucu. Dimanapun anak itu lucu. Karena itu kehendak Tuhan, supaya orang yang memandangnya itu tertarik untuk memeliharanya atau menyayanginya. Sekali lagi yang jadi ukuran adalah ukuran manusia normal. Ada ibu-ibu yang tidak normal tadi itu, yang tidak sayang kepada anaknya betapapun lucunya. Dan ada satu hasil penelitian, ada juga anak-anak itu yang jelek mungkin karena berbagai penyakit, lalu wajahnya tidak tampak lagi. Dan umumnya karena anak yang jelek itu kurang disayangi oleh orang tuanya. Kasihan itu. Kasihan ya. Tidak disayangi oleh orang tuanya. Mungkin karena tidak menarik perhatian dia. Jadi sebetulnya karena kehendak Tuhan jugalah, maka Tuhan masukkan rasa kasih sayang kepada ibu kita ketika kita kecil. Kama robbayani shoghiro. Tuhan masukkan dengan sekali lagi untuk ibu-ibu yang normal, selalu akan tumbuh rasa kasih sayang. Itu fitrah seorang ibu untuk menyayangi anaknya. Dan fitrah seorang ibu juga untuk mengorbankan apapun yang ada pada dirinya demi kesejahteraan dan keselamatan anaknya. Dalam berbagai penelitian antropologis dari berbagai bangsa, terutama bangsa-bangsa yang miskin, si ibu sering mendahulukan makanan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Dalam keluarga-keluarga yang miskin, ibu adalah makan yang terakhir. Setelah bapaknya, biasanya yang pertama kali dahulukan, hampir struktur masyarakat bapaknya. Setelah bapaknya, anak laki-laki. Setelah anak laki-laki, prioritas ketiga, anak perempuan. Dan ibu adalah yang keempat. Itu pun kalau ada sisa-sisa dari semua yang lain itu. Dan ibu-ibu itu. Ya, di antara
kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun anak itu mewakili struktur genetis yang sama, misalkan karena berasal dari orang tua yang sama, dibesarkan dalam lingkungan yang sama atau sekolah yang sama, itu selalu saja terdapat situasi yang berbeda. Selalu ada situasi yang berbeda yang membuat setiap anak menjadi khas. Ibunya boleh jadi sama. Saya ambil contoh saya dan adik saya itu, Pak Dedi. Sama-sama. Ibunya sama, bapaknya sama. Tapi lahirnya bentuknya beda. Kecerdasannya juga beda. Ya. Artinya lebih cerdas adik saya ketimbang saya. Tapi kenapa bisa berbeda? Satu, saya lahir waktu itu ketika ayah saya itu jadi kepala desa. Dan dia termasuk orang yang terkaya di desa itulah. Dia bekerja kepada orang Jerman waktu itu. Orang Jerman masih di zaman Belanda. Dia malah hampir-hampir mendapat warisan perkebunan. Dari katanya Tuan Ingerman. Kan saya lahir 49, jadi kira-kira 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi saat-saat itu ayah saya emang dalam puncak kejayaan. Adik saya lahir, Bu, pada saat ayah saya meninggalkan saya. Jadi DITI lah. Dan ibu saya melahirkan dengan senjata-senjata di sekitar kepala. Karena menunggu ayah saya balik, ibu saya disandera pada waktu melahirkan anaknya. Jadi, walaupun berasal dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, secara genetis sama, tapi pada saat dia lahir, pada saat pertumbuhan, situasinya berbeda. Jadi kayaknya ini, kalau ada ini faktor time, itu time 1, time 2, time 3, itu saja jadi faktor yang secara genetis mempengaruhi pengaktifan potensi-potensi dirinya. Ibu-ibu, itu setiap manusia itu mempunyai 3 miliar kombinasi genetis yang menyimpan informasi atau instruksi tentang jadi apa kita ini. Anak kita itu mengandung 3 miliar genom, file-file informasi yang memberikan instruksi jadi apa dia itu. Atau secara sederhana memiliki 3 miliar kemungkinan, 3 miliar potensi. Tetapi yang diaktifkan dari 3 miliar itu hanya sekitar 5-10%. Gen-gen yang diaktifkan itu hanya 5-10% saja. Jadi hitung aja, katakanlah 10%, berarti 90% dari 3 miliar itu gen itu tidak aktif. Dan untuk apa gen-gen sisanya itu kita tidak pernah tahu. Nah, dalam perjalanan hidup, ada gen-gen, misalnya putra-putra ibu lahir dengan kode genetik yang sama. Dengan 3 miliar kemungkinan potensinya. Dalam perkembangan, ada gen-gen itu karena situasi yang berbeda. Ada gen yang teraktifkan, ada gen yang tidak teraktifkan. Saya paling senang memberikan contoh dengan ini. Bagaimana gen-gen itu aktif dan tidak aktif. Pada sampai usia mungkin perempuan itu rata-rata 13 tahun atau 14 tahun. Ada sejumlah gen-gen yang tidak dinyalakan, yang mati. Tapi begitu sudah muncul usia 13 atau 14 tahun, gen-gen baru mulai aktif. Gen itulah yang menumbuhkan karakteristik keperempuanan. Ya. Mulai tumbuh payudaranya, mulai juga mengalami misalnya periode menstruasi, lalu langsung aktif gen itu dan mulai menimbulkan gejala-gejala fisik yang tertentu yang dahulu tidak pernah ada. Nanti sampai usia mungkin 50 tahun, tergantung 52 tahun, gen itu menstruasi itu di-off-kan lagi. Tidak lagi, dan kita menyebutnya itu menopause. Saya terpaksa menyebut itu contoh dari perempuan, karena itu lebih masuk akal ketimbang yang lain. Kita lihat ada gen-gen yang aktif, ada gen yang tidak aktif. Ada gen-gen yang mengaktifkan, misalnya menumbuhkan rambut kita. Tapi juga ada gen-gen yang merontokkan rambut kita. Kedua jenis gen itu, dua-duanya ada pada diri kita. Tinggal lingkunganlah nanti yang mengaktifkan atau tidak aktifkan gen-gen itu. Ketika seorang menderita stres luar biasa, itu gen
yang menghambat pertumbuhan rambut diaktifkan. Sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya rambutnya berubahan semua pada saat yang bersamaan. Karena stres, rambut bisa mendadak putih. Tapi juga karena kebahagiaan, gen-gen yang menginstruksikan pengubanan di kepala bekerja sangat lambat. Karena ada gen penghambatnya lagi. Nah, termasuk juga kecerdasan atau potensi kecerdasan tertentu. Apakah dia akan memiliki kecerdasan matematis, itu semua berada dalam instruksi-instruksi gen itu. Tapi apakah dia aktif atau tidak aktif tergantung pada situasi, lingkungan yang dihadapinya. Pembicaraan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa, apalagi sebagai ibu, ibu adalah pencipta situasi dalam lingkungan yang paling efektif dibandingkan dengan bapak-bapak. Seperti sering saya katakan, bapak itu sih terlibat dalam proses reproduksi sebentar saja. Sebentar aja. Beberapa menit kali. Tapi si ibu terlibat dalam proses reproduksi itu berbulan-bulan, bahkan setelah 2 tahun paling tidak, yaitu dengan proses menyusuinya. Paling banyak pertumbuhan gen anak-anak kita itu sangat banyak ditentukan oleh perilaku ibunya, oleh apa yang dilakukan ibunya terhadap anak itu. Itulah yang bisa meng-on-kan gen-gen positif, lalu meng-off-kan gen-gen negatif, atau sebaliknya bisa meng-on-kan gen-gen yang negatif dan meng-off-kan gen-gen positif. Ya, bergantung kepada what you do to your kids. Ada lakukan kepada, ada anak kan yang dulu saya punya tetangga lah. Sekarang tetangganya sudah tidak ada lagi di sini. Ibunya bangga karena anaknya itu tidak pernah menangis. Tidak pernah menangis. Bahagialah karena anaknya tidak nakal. Jadi walaupun dipukuli dia tidak nangis. Itu menurut saya sebenarnya turut berduka cita. Tapi waktu kecil, ketika ibunya membanggakan anaknya tidak menangis, anaknya selalu ngompol. Selalu ngompol saja, dan kayaknya dia gen-gen untuk menangis itu dinonaktifkan karena sikap ibunya mungkin yang memberikan penghargaan kalau dia itu tidak menangis. Ada sebuah buku kecil lah. Dulu waktu saya pergi ke Australia pertama kalinya, saya tidak bawa istri, tidak bawa anak-anak. Saya temukan di toko buku gambar yang sangat mengharukan. Ada seorang anak di sudut rumah, begini aja seperti ketakutan. Buku itu bercerita tentang berbagai gangguan kejiwaan yang dialami oleh orang dewasa karena ketika kecil ia tidak mengekspresikan 6 emosi dasar. Jadi ada 6 emosi dasar itu. Kalau itu tidak diekspresikan, ia akan berkembang dalam keadaan yang tidak normal secara mental, secara psikologis. Salah satu diantaranya adalah anger, misalnya. Marah itu emosi dasar. Dan biarkan anak itu, izinkan dia mengungkapkan kemarahannya. Biarkan anak itu meradang. Dan begitu kita hambat, misalnya, gen-gen kemarahannya bisa berkumpul. Kalau kata Freud, terinhibisi tapi secara genetik. Akhirnya marahnya mungkin tertutup, tapi pada kesempatan yang lain dia bisa meledak dan membalas dendam dengan caranya yang tersendiri. Tapi yang begitu itu akan cenderung mengalami sakit fisik dan juga sakit mental. Kita ada 6 emosi dasarnya dan yang 5 itu lupa lagi. Jadi untuk kesempatan yang lain nanti kita bicarakan. Tapi yang pertama itu anger. Ya. Yang lainnya yang saya ingat misalnya joy, ya. Rasa gembira. Biarkan itu mengekspresikan kegembiraannya. Cintaan dia. Oke. Yang sering kita kenal dengar maupun dari media atau dari bacaan, konsep keluarga katanya sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah konsep dalam pernikahan dalam Islam. Nah, gimana sekarang menurut Bapak konsep sakinah mawaddah warahmah itu? Sebetulnya saya tidak tahu asal usulnya ya. Karena ayat Al-Qur'annya kan berkata litaskunu ilaiha. Kita itu pernah menjelaskan kata sakana itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Litaskunu itu kemudian orang sebutkan masdarnya kata sakinah. Pada litaskunu ilaiha, kata sakana yaskunu dalam bahasa Arab artinya tinggal, bertempat tinggal. Tempat tinggal dalam bahasa Arab disebut maskan. Asrama itu disebut sakan. Sakana yaskunu artinya bertempat tinggal. Sehingga orang Arab kalau bertanya, aina taskun? Aina taskunin? Di mana kamu tinggal? Askunu fi jalan kampus at-talita. Askunu, aku tinggal. Jadi arti awalnya litaskunu ilaiha itu ialah agar kamu, supaya kamu bertempat tinggal kepadanya. Tempat tinggal padanya. Arti lain dari bertempat tinggal itu ialah, itu artinya ketentraman. Seperti dalam ayat, kemudian Allah menurunkan as-sakinah kepada Rasulnya. Wa anzalallahu sakinatahu 'alal ladzina amanu. Allah turunkan ketentramannya kepada orang-orang yang beriman. Setelah kita ambil kata yang populer ini. Jadi tujuan pernikahan itu ialah wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah jadikan bagi kamu pasangan-pasangan kamu. Supaya apa? Kata litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah jadikan antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Kalau sakinah itu berarti tempat tinggal, Bubu ingat lagi pada kata amma ya ummu amman, yang artinya juga tempat kembali, tujuan tempat kembali. Balik lagi lah kepada kata sakinah, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Allah jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Pertanyaan kita, apakah ketentraman, cinta, dan kasih sayang itu otomatis Tuhan berikan kepada siapa saja yang berkeluarga? Jadi kalau begitu, kalau tidak otomatis, apa maksud Tuhan berkata begitu? Bahwa ini adalah tujuan idealnya dari sebuah pernikahan. Idealnya, pernikahan itu kita lakukan agar kita memperoleh ketentraman di dalamnya. Dan agar tumbuh di antara keduanya cinta dan kasih sayang. Tapi Tuhan bedakan antara mawaddah warahmah. Kalau Indonesia kan susah bedain cinta dan kasih sayang. Sama aja, aku cinta kamu dan aku sayang kamu. Sama aja artinya katanya sih. Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara cinta dan kasih sayang. Untuk mengambil contoh, bisa mawaddah pada kita, dan kita juga bisa mawaddah kepada Rasulullah. Sampai di dalam ayat Al-Quran ada ayat mawaddah, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddah fil qurba. Katakanlah oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian itu kecuali mawaddah kepada keluargaku. Rasulullah diperintahkan Tuhan untuk bicara kepada seluruh kita ini. Tapi apa rahmah? Rahmat itu hanya dari Rasulullah terhadap kita itu ada rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya dari Tuhan itu rahmah itu kepada kita. Tapi kita tidak diperintahkan untuk rahmah kepada Tuhan. Kita tidak diperintahkan untuk rahmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu itu rahmah kepada anaknya, dan anak juga bisa rahmah kepada ibunya. Tetapi kita tidak bisa rahmah kepada Allah, tapi Allah rahmah kepada kita, tapi kita tidak bisa rahmah kepada Allah. Kalau kata rahmah itu ada aneh, kita terjemahkanlah ini kata sayang lah, dan ini cinta kan. Dalam sayang itu, saya bisa sayang ibu saya, dan ibu saya bisa sayang kepada saya. Tapi saya tidak bisa sayang kepada Tuhan. Saya tidak bisa sayang kepada Rasulullah. Yang bisa itu saya cinta kepada Tuhan, dan saya cinta kepada Rasulullah. Kalau begitu, karena apa bedanya cinta dan kasih sayang? Dalam kasih sayang,
kasih sayang itu diungkapkan dalam bentuk memberikan kelebihan yang ada pada diri kita kepada orang yang tidak memiliki kelebihan itu. Seperti seorang ibu menyayangi anaknya, dia memberikan kelebihan perlindungannya, dia memberikan kelebihan kekuatannya kepada anaknya yang lemah, dia memberikan kelebihan pengetahuannya kepada anaknya yang tidak tahu, dia memberikan kelebihan perlindungannya kepada anaknya yang tidak punya perlindungan selain dia. Karena itu kan kita tidak bisa menyayangi Tuhan, karena kita tidak punya kelebihan apapun untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi anak bisa menyayangi ibunya, karena dalam beberapa hal anak punya kelebihan dari ibunya. Suami istri bisa saling menyayangi, karena masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, yang bisa berbagi dengan pihak yang lainnya. Nah, tapi dengan Tuhan kita tidak bisa berbagi kasih sayang. Dengan Tuhan itu hubungan kita cinta. Nah, artinya dalam rumah tangga, misalnya yang ditumbuhkan itu bukan hanya kasih sayang, artinya memberikan kelebihan kita, suami memberikan perlindungan pada istrinya, atau memberikan nafkahnya sebagai kelebihan dia. Istrinya juga memberikan beberapa kelebihan itu kepada suaminya. Dalam mawaddah, kalau gitu apa katanya ciri utama dari mawaddah? Kalau ciri utama dari rahmah ialah memberikan kelebihan. Kita punya kelebihan. Kita berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka itu dengan anugerahnya, dengan berbagai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Karena jelas Allah jauh-jauh memiliki banyak anugerah dibandingkan dengan orang tua kita. Nah, ciri utama dari mawaddah ada 3 ciri utama mawaddah. Ada bahasa Inggris ini, rahmah itu mungkin sering diterjemahkan mercy atau affection. Afeksi, perasaan. Dan bahasa Indonesia bagus tuh. Digunakan kata kasih. Dalam kasih itu ada kasihan, gitu kan. Dekat itu kasih dengan kasihan itu. Orang itu kalau kasih, dia ada kasihannya. Ada orang yang cerita, sebetulnya sih saya tuh asalnya sama dia kasihan. Lama-kelamaan annya hilang, jadi kasih. Tapi itu tidak benar sebetulnya. Cinta yang tidak dewasa berkata, I love you because I need you. Itu cinta yang tidak dewasa. Cinta yang dewasa ialah I need you because I love you. Jadi kalau yang pertama itu cintanya itu emang pengarahan. I love you because I need you. Mulanya tadi itu dari kasihan. Akhirnya annya hilang jadi kasih. Jadi itu cinta yang penuh pamrih, cinta yang conditional. Tapi kalau cinta yang sejati, cinta yang dewasa ialah I need you because I love you. Jadi keperluannya akan kamu itu justru karena kecintaan aku kepadamu. Sekarang aku tidak cinta kepadamu, aku tidak perlu kamu. Jadi buang dari dulu juga. Gitu. Itu katanya cinta yang dewasa. Dan jadi di dalam cinta itu ada unsur kekaguman, ada admire. Kalau orang itu mencintai, dia ada unsur kekaguman. Dan dari admire itu kan ada respect, penghormatan. Kalau suami ibu-ibu sudah tidak menghormati ibu lagi, tidak mengagumi ibu lagi, sebetulnya cintanya sudah mulai hilang. Nah, kalau dari rahmah, itu unsur utama dari rahmah itu tadi karena memberikan kelebihan. Dalam bahasa Inggris itu kita sebut care. Ya. Care. If you care, you are there. Dalam sebuah lagu. You care, you are there. Jadi ada kepedulian. Jadi derita dia adalah derita kita. Persoalan dia adalah persoalan kita. Kita menjadi satu bagian yang sama. United. Dalam cerita Rumi, ada 2 orang saling mencinta jalan di pinggir sungai. Tiba-tiba yang satu terpeleset, jatuh ke bawah air sungai itu. Ketika dia berenang-renang gitu untuk menyelamatkan dirinya, tiba-tiba dia lihat kawannya itu juga loncat juga di bawah arus itu. Ketemulah satu tempat. Loh, kalau aku sih jatuh, kata dia. Kenapa kamu ikut meloncat? Because we love each other. Kita saling mencintai. Kalau kamu jatuh, aku pun jatuh. Dicinta. Jadi silahkan mengukur kecintaan your husband, your hubbies,
sekarang ini. Kalau dia feel united, emotionally united, deritanya adalah derita kita, bahagia dia juga bahagia kita. Nah, itu ada, di situ ada unsur cinta. Cinta itu ditandai dengan admiration, dengan respect, sementara rahmah itu ditandai dengan care, kepedulian. Dan di dalam keluarga itu kedua-duanya harus ada. Adapun ini kalau ketentraman itu berarti tidak ada persoalan sama sekali, tidak ada tentram, damai sama sekali, tidak pernah bertengkar, tidak pernah, pokoknya damai lah, seperti di surga aja. Kalau di dunia ada surga, maka surga itu perkawinan yang bahagia. Kalau selalu, kalau tentram beneran, itu tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Karena Tuhan udah ciptakan kita dalam kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sudah kami ciptakan manusia itu memang dalam kesusahan. Dan apakah keluarga Nabi ditandai sakinah? Not at all. Tidak sama sekali. Itu sampai pernah satu saat seluruh istri Nabi itu memboikot Nabi. Karena satu peristiwa, dan beliau murka. Beliau tinggalkan seluruh istrinya seluruhnya tanpa kecuali. Dikasih pelajaran. Seluruhnya ditinggalkan. Sampai kata Umar bin Khattab panik karena salah seorang istri Nabi yang namanya Hafsah juga tidak diajak bicara lagi oleh Nabi. Dan pada itu peristiwanya terjadi karena peristiwa yang sangat sepele lah. Jadi pada suatu hari Nabi kita pulang dari masjid, dan ketika dia singgah di rumah Hafsah, menurut satu cerita, Hafsah pergi dulu keluar, lalu lewatlah istri Nabi yang lain, Maria Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh orang Mesir baginya. Lewat ke situ, kemudian Nabi mengajaknya masuk. Dan ketika Hafsah datang, dia ketemu dengan Maria, itu menurut satu riwayat, dia marah. Dan kemudian Hafsah bekerja sama dengan Aisyah, bahu-membahu untuk mengadakan manuver-manuver politik untuk menjauhkan Nabi dari istri-istrinya yang lain. Sampai di dalam Al-Quran keduanya ditegur itu karena mereka pelopor dari gerakan demo menentang Nabi itu. Di sini dalam Al-Quran surat At-Tahrim, surat 66. Kata Al-Qurannya nih, saya bacakan Al-Qurannya. Untuk menunjukkan bahwa ternyata keluarga Nabi tidak setentram seperti yang kita duga. Penuh gejolak gitu, penuh intrik-intrik. Ini mulai dari ayat yang ketiga. Wa idh asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan. Dan ingatlah ketika Nabi merahasiakan sesuatu kepada sebagian istrinya dengan sebuah berita. Falamma naba'at bihi. Tapi ketika salah seorang perempuan itu mengabarkan berita itu, wa adharallahu alaihi, dan memunculkan berita itu kepadanya, memberitahukan itu kepada Nabi, arafa ba'dahu, mereka mengenal sebagiannya, wa aradu an ba'din, dan berpaling dari yang lainnya. Falamma naba'aha bihi qalat. Ketika Allah menyampaikan ini manuver-manuver itu kepada Nabi, istri-istri kamu ini si ini dan si ini itu sekarang lagi menyebarkan gosip tentang engkau. Dan ketahuanlah sama salah seorang istrinya. Qalat man anba'aka hadha. Siapa yang kasih tahu sama kamu? Kata gitu. Man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ia berkata, menyampaikan kepadaku Allah yang maha mengetahui, yang maha tahu, dan maha memperhatikan. Kemudian Tuhan menegur kedua istri Nabi itu. Dan di dalam terjemah Departemen Agama itu disebutkan kurung Aisyah dan Hafsah. Jika kalian berdua taubat kepada Allah, padahal hati kamu sudah berpaling. Wa in tazoharu alaihi, dan kalau kamu berdua itu udah bersama-sama saling mendukung, dalam terjemah Departemen Agama, untuk menyakiti hati Nabi. Jadi ada dalam kurungnya. Kalau kalian bekerja sama untuk menyakiti hati Nabi, fa innallaha huwa maulahu. Allah lah yang akan jadi pelindung Nabi. Wa Jibril, dan malaikat Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang yang paling soleh di kalangan kaum mukminin. Wal malaikatu, dan para malaikat ba'da dzalika zahira. Sesudah itu akan membela Nabi. Ketika satu saat ya, setelah perang Uhud ya kalau tidak salah,
Abu Salamah meninggal dunia. Masih muda Abu Salamah itu dan meninggalkan anak-anak kecil. Istrinya terkenal dengan nama Ummu Salamah. Dia tinggalkan Ummu Salamah. Dan Nabi ingin menghibur keluarga Ummu Salamah itu dengan menikahi Ummu Salamah. Aisyah, ini cerita Aisyah. Dalam kitab Min Azwajin Nabi, Aisyah berkata, "Ya Allah," kata dia, itu menyebar berita bahwa Ummu Salamah itu sangat cantik. Sangat cantik. Hazin tuh, kata. Aku merasa sedih, kata Aisyah. Lalu dia ngintip kayak apa ini Ummu Salamah itu. Ketika dia memergoki Ummu Salamah, dia mengatakan, "Fahiyya faidan," kata. Tiba-tiba dia itu jauh lebih cantik dari apa yang diberitakan orang. Fahazintu huznan syadida, dan aku merasa sedih yang luar biasa. Jadi sedih juga Aisyah itu, karena ternyata dia lebih cantik daripada apa yang diberitakan orang. Itu dalam kitab-kitab hadis. Di Indonesia ganti ceritanya itu. Ummu Salamah itu perempuan yang sudah tua, sehingga karena ketua udah jelek, tua lagi, dan dia tidak bisa melayani Nabi di tempat tidur, sehingga haknya diberikan kepada Aisyah karena dia sudah tidak bisa melayani Nabi. Itu cerita di Indonesia. Kasihan itu Ummu Salamah yang cantik jelita berubah jadi wanita tua hanya untuk menyenangkan hati ibu-ibu. Kan ibu-ibu nanti punya alasan kepada suaminya. Kalau mau punya istri, carilah seperti Nabi itu yang sudah tua. Kayak siapa itu? Kayak Ummu Salamah, udah tua, tidak bisa melayani lagi. Ya, itu dari antara sekian dongeng yang populer di Indonesia. Saya tidak bermaksud membela diri ya. Dan kasihan jugalah kepada Nabi. Masa Nabi harus memperoleh istri yang nenek-nenek katanya itu, udah nenek-nenek jelek lagi kata. Ya kalau Nabi itu Nabi, kecuali kalau Nabi mengalami gangguan kejiwaan. Ustadz, saya ada punya 3 pertanyaan untuk yang terakhir. Pertama, menyambung tentang ummu itu ya, ummah, tentang pengertian ibu itu adalah arti yang sebenarnya ada tempat kembali. Saya pernah punya teman yang dia sudah usia 30-an, tapi beliau belum juga menikah. Suatu kali dia sudah mau, ada yang mengajak menikah, tapi dia menjadi istri kedua. Dan ketika didiskusikan bersama keluarga, terutama ibunya itu paling menentang. Betulnya dia ini sangat tertarik pada calon suaminya, walaupun dia akan dimadu. Tapi dia lebih berat terhadap ibunya, sehingga dia putuskan untuk lebih memilih ibunya daripada menikah dengan orang itu. Menurut Ustadz ini tindakan yang tepat atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung dengan kata yang rahmah itu. Kata rahmah ada kelebihannya daripada mawadah itu, kepedulian, cinta, perhatian. Apakah kalau dalam kehidupan rumah tangga itu suami jadi punya hak sepenuhnya terhadap istri, sehingga istri tidak punya privasi sama sekali. Ketika itu pemahamannya seperti itu gitu ya, secara psikologi. Karena ternyata ada beberapa juga kasus, bukan kasus ya, maksudnya ada yang curhat juga, itu istrinya jadi sampai kemana-mana itu harus selalu izin ke suaminya, walaupun hanya untuk keperluan anaknya misalnya. Itu sampai harus sebegitunya atau seperti apa wilayahnya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini pertanyaan fikih, dalam fikih Ahlul Bait itu masa haid dan nifas itu sama 10 hari ya Ustadz ya. Ketika dia proses melahirkan itu 10 hari belum cukup untuk merasakan sakitnya. Konon katanya, karena saya belum pernah mengalaminya, karena air ketika buang air kecil pun itu sangat sakit. Dan ketika itu suaminya mendatanginya dan memintanya. Suaminya sampai agak-agak gimana gitu karena dia mengungkapkan masih sakit gitu. Apakah itu terlepas dari dosa karena dia tidak bisa memenuhinya atau seperti apa? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dengan cepat terus sudah, dan mulai dari yang ketiga. Mulai balik kedua. Karena yang ketiga menarik. Pertama, saya terus terang belum mengecek fikih Ahlul Bait tentang pada waktu nifas itu. Sekiranya juga
Waktu nifas itu tidak ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam waktu ditentukan dalam Al-Quran. Beda dengan waktu iddah. Itu ada ketentuan. Nifas itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan di antara para mujtahid, para imam di kalangan Ahlul Bait pun terjadi perbedaan tentang waktu nifas itu. Tapi semuanya mencapai kesepakatan bahwa istri tidak boleh dipergauli sebelum kesehatannya pulih. Itu mungkin waktu yang 10 hari itu sekiranya itu benar, hanya ketentuan agar dia melakukan sholat, bukan untuk hubungan suami istri. Mungkin udah boleh hubungan suami istri, tapi sekiranya masih menimbulkan sakit itu tidak boleh. Karena keadaan sakit itu bisa tidak bolehkan banyak hal. Orang yang sakit tidak boleh puasa. Apalagi ya, puasa saja yang merupakan kewajiban itu dibebaskan. Dan karena itu si perempuan itu yang menolak suaminya karena sakit, insya Allah dia tidak akan berdosa. Malah berdosalah suaminya yang memaksa. Saya dulu pernah tanya kepada ahli fikih, ini masa nifas itu berapa sih? Saya bilang berapa hari? Lalu kata dosen fikih itu, guru besar IAIN itu untuk ilmu fikih, tergantung Bapak maunya berapa. Itu untuk semua waktu ada dalilnya. Untuk madhab ini sekian, madhab ini sekian. Saya bilang lah, waktu yang paling cepat aja. Karena begitu darahnya kering, oke. Itu. Tapi sekali lagi saya harus memperhitungkan apakah dia masih sakit atau tidak. Dan suami tidak boleh memaksa. Kalau memaksa dia berbuat zalim. Perempuan juga tidak boleh terpaksa untuk melakukannya. Karena kalau terpaksa itu terjadi tindakan kekerasan domestik. KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT atau semisal. Yang kedua Bu, apa tadi Bu? Ya ada yang berlebihan dari kedua ekstrimnya. Satu sisi ada yang berlebihan, si istri harus selalu meminta izin kepada suaminya sampai hal-hal yang biasa. Saya teringat ini cerita kisah dari putri Imam Khomeini, Zahra Mustafawi itu. Putri Imam Khomeini yang sekarang jadi doktor dan mengajar filsafat di Universitas Tehran. Mungkin satu saat lah untuk ulang tahun Fatimiyah atau apa kita akan mengundang beliau ke sini. Dia menceritakan bagaimana ayahnya mendidik dia. Pertama kata dia itu datang malam jam berapapun, itu ayahnya tidak pernah mempertanyakan dari mana. Karena ayahnya itu sudah menyimpan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Dan katanya, itu ucapan ayahnya, jangan kecewakan itu kepercayaan ayahmu. Itu dipegang teguh sama anaknya. Jadi walaupun ini, dan dia tidak selalu setiap pergi harus meminta izin untuk kegiatan-kegiatan rutinnya. Jadi menurut pendapat saya, seorang perempuan itu tidak perlu minta izin untuk kegiatan-kegiatan rutin dia. Jadi janganlah minta izin pada suaminya telepon, ini saya mau memasak daging kambing sekarang ini, apakah saya diizinkan? Tidak usah. Terus saya mau jemput anak di sekolah? Tidak usah. Itu tidak perlu ada izin. Izinnya udah izin kolektif. Begitu Anda diangkat sebagai ibu anak-anak, seluruh izin untuk menjalankan fungsi keibuan itu ada di dalamnya, tanpa harus ada tertulis. Kecuali kalau tiba-tiba ada menyimpang dari kegiatan rutin. Ada misalnya saya ini harus menjemput tamu dari luar negeri. Ada izin atau tidak? Saya ini mau berdakwah misalnya ke pelosok. Paling pelosok. Mungkin harus ada izin. Paling tidak harus ada pemberitahuan kepada suami. Dan suami harus diajak bicara apakah bahaya atau tidak, dan sebagainya lah. Dalam komunikasi yang setara di antara keduanya. Dan itu berlaku bukan saja kepada istri, tapi juga kepada suami. Suami pun tidak memerlukan izin istrinya untuk kegiatan rutin. Tapi kalau ada kegiatan itu yang menyimpang sedikit, sekali lagi, perlu izin istrinya. Setelah diberitahu. Oke. Dan itu sekali lagi bukan hubungannya izin-mengizin. Itu hubungannya hanya saling berbagi, saling berkonsultasi, saling memberitahu. Karena kita tadi itu, karena care kita kan, karena respect kita, karena admiration kita. Kemudian nomor 1 yang terakhir,
rada sulit ini. Pilihan itu semua diserahkan kepada perempuan yang bersangkutan. Bahwa dua-duanya itu dibenarkan. Sekiranya dia memilih untuk menikah dengan suami, untuk melaksanakan kewajiban agama lah menikah dengan suaminya, tapi dilarang oleh ibunya, dia boleh membantah. Boleh membantah demi untuk menjalankan syariat Islam. Misalnya nih ya, contoh yang paling sederhana, walaupun kan ada hubungan. Wah, ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya jelas. Ada seorang anak mau pakai kerudung. Ibunya melarang dia. Jangan pakai kerudung. Nah, kemudian anak itu meninggalkan kerudungnya untuk mematuhi ibunya. Boleh nggak? Menurut ibu? Jadi gimana menurut Ibu Waginem? Ikut siapa? Ikut ibunya atau ikut pakai kerudung? Ikut pakai kerudung karena ada Qur'annya, gitu katanya. Itu untuk mentaati ibu juga ada Qur'annya. Ada juga Qur'annya. Dua-duanya ada perintahnya. Menikah itu ada perintahnya dalam Quran, Bu, jelas sekali. Fankihu ma tauba lakum masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada dalam Qur'annya perintah menikah itu. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Ada perintahnya. Menikah itu ada perintahnya. Dan ibunya melarang dia, itu tidak jelas alasannya. Apa alasan ibunya melarang dia? Alasannya karena dia akan menjadi istri yang kedua. Dan istri yang kedua itu sebuah penghinaan. Pada saat yang sama si ibu itu menolak pernikahan itu karena menentang syariat Islam yang lain. Dia sudah menentang pernikahan, tidak boleh nikah. Pada jelas diajarkan Al-Quran. Dan alasannya menghambat pernikahan itu juga bukan alasan yang bisa dibenarkan syariat. Kalau alasannya begini, jangan nikah kepada dia karena dia ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Itu patuhi ibu. Patuhi ibu. Tapi kalau alasannya karena mau dijadikan istri kedua, lalu asumsinya setiap suami yang mempunyai istri kedua pastilah tidak bertanggung jawab. Itu terpengaruh kaum feminis. Orang-orang Fatimiyah gitu. Sekali lagi, itu di dalam metode itu ijtihad ada yang disebut istihsan. Istihsan itu kita harus memilih di antara dua hal yang dua-duanya perintah agama. Mana yang harus kita dahulukan? Itu ada pedomannya. Mungkin satu saat kita bicarakan itu. Karena dalam hidup kita seringkali berhadapan dengan pilihan seperti itu. Apakah saya melanjutkan sekolah untuk memperoleh master saya dan atau saya dengan begitu saya meninggalkan anak saya. Pada anak-anak harus diurus, tapi mencari ilmu juga diperintahkan oleh agama. Mana yang harus kita pilih? Kita gunakan metode istihsan. Tuh, nanti lain kali kita ceritakan metode istihsan itu. Tapi untuk pertemuan sekarang satu aja bisa beritahu. Tadi juga emosi itu udah dua ya. Kalau ini satu aja. Salah satu metode istihsan ialah dahulukan yang tidak ada gantinya di atas yang ada gantinya. Maksudnya misalnya, kalau kita punya air dan kita berada di padang pasir atau dalam perjalanan yang jauh, air itu bisa digunakan untuk wudhu, tapi air itu juga perlu untuk minum. Apa yang harus kita pilih? Minum, karena minum tidak ada gantinya. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada gantinya. Kita tidak bisa minum tanah atau bensin yang dalam perjalanan. Tapi wudhu ada gantinya, yaitu tayamum. Nah, itu salah satu. Saudara itu, misalnya balik kepada pilihan itu kalau menggunakan kaidah istihsan yang pertama ini. Kalau dia tidak menikah dengan itu dan tidak ada gantinya ya kali. Nggak tahu ya. Ya terserah sama dia itu pertimbang apa ada gantinya atau tidak. Sementara misalnya kemurkaan ibunya kadang-kadang berganti ibu itu dalam waktu yang lama. Kalau kita baik-baik dia bisa bergantilah dari marah menjadi ridho. Sementara kalau suami itu tidak bisa digantiin. Kecuali kalau dia punya penggantinya. Nah kalau dia punya penggantinya, ikuti ibu. Dan cari penggantinya. Keputusan terakhir itu terserah kepada yang bersangkutan. Saya sama sekali tidak tahu situasi yang sebenarnya. Apakah kalau tidak menikah sama dia, sebetulnya dia ada kemungkinan untuk menikah dengan yang lain. Kalau ada, ikuti ibunya. Tinggalkan itu. Misalkan begini ya, tadi kan ibunya yang melarang.
Gimana kalau mereka saling mencinta, oke mau sebagai istri kedua, tapi istri pertamanya melabrak. Gimana hukumnya? Apakah pernikahan diteruskan atau tidak? Iya, Karena iya. istri pertamanya itu juga PR juga untuk ibu yang harus segera ditanyakan gitu ya. Betul. Demikian aja, Ustaz. Atau ibunya tidak apa-apa, anaknya yang melabrak. Ada banyak kan persoalannya, saya kemungkinannya banyak. Ya. Jadi kita akhiri dengan berdoa. Di antara doa Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Doa itu sebenarnya pendek, tapi kira-kira maknanya, ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian untuk memecahkan seluruh persoalanku. Maksudnya supaya Allah tetap menyertai kita dalam berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits la takilna ila anfusina طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بحق محمد وآله الطاهرين. الفاتحة.